Ali, 18 tahun, siswa kelas 12 SMA Negeri 5 di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tidak pernah menyangka study tour terakhir di masa SMA akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Bukan karena keseruannya, tapi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Rombongan sekolah mereka berangkat menuju Bandung menggunakan 2 bus besar. Tujuannya sederhana, menambah wawasan dan menutup masa sekolah dengan kenangan indah. Ali termasuk anak yang kalem, tidak terlalu banyak bicara, tapi disenangi banyak teman karena sikapnya sopan dan humoris saat diajak bercanda. Di bus, suasana riuh, lagu-lagu pop terbaru diputar keras. Anak-anak berfoto, tertawa, dan saling bercanda. Ali duduk bersama sahabatnya, Reza, sementara teman-teman lain sibuk memotret pemandangan dari jendela. Sekitar pukul 6 sore, mereka tiba di sebuah villa besar di daerah Lembang, tidak jauh dari pusat kota Bandung. Udara dingin langsung menyambut begitu mereka turun dari bus. Villa itu tampak klasik, dindingnya putih kekuningan dengan cat yang sedikit mengelupas. Ada halaman belakang luas dengan taman yang dipenuhi bunga mawar yang tampak tak terurus. Pemilik villa, seorang ibu parubaya bernama Bu Ratmi, menyambut mereka dengan senyum ramah, namun nada suaranya tenang dan datar. Silakan anak-anak, semoga betah ya di sini, tapi tolong jangan buat keributan di area belakang villa ya. Tak ada yang terlalu memperhatikan ucapan itu. Semua sibuk menata koper dan memilih kamar. 2 hari pertama berjalan lancar. Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata, farmhouse, gedung sate, dan museum geologi. Ali menikmati semuanya. Malam hari di villa penuh tawa. Ada yang main gitar di ruang tamu, ada yang main kartu di balkon, dan beberapa teman perempuan sibuk bikin konten untuk TikTok. Ali tidur di kamar lantai 2 bersama Reza dan 4 teman lain. Dari jendela kamarnya, ia bisa melihat taman belakang villa yang sedikit gelap dan rimbun. Di sudut taman ada bangku kayu tua di bawah pohon besar. Kadang ia melihat bayangan samar di sana, tapi ia anggap itu hanya efek cahaya dari lampu taman yang redup. Sampai akhirnya malam terakhir datang. Malam sebelum kepulangan, guru mereka sudah mengingatkan, besok pagi kita pulang. Jadi malam ini tolong jangan begadang. Sekitar pukul 11 malam, sebagian besar siswa sudah tidur. Tapi Ali belum bisa memejamkan mata. Ia merasa gelisah tanpa sebab. Dari jendela kamarnya, ia melihat kabut tipis menutupi taman belakang. Angin berhembus pelan, tapi entah kenapa suasananya terasa berat. Tiba-tiba dari arah taman terdengar suara perempuan tertawa kecil. Pelan tapi jelas. Ali menegakkan badan. Ia menatap keluar. Dan di bawah lampu taman yang temaram, terlihat sosok perempuan memakai seragam SMA abu-abu, duduk di bangku kayu sambil menunduk. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan di tangannya seperti memegang botol kecil berwarna bening. Ali mengira itu teman sekelasnya yang mungkin sedang bercanda atau merekam konten video. Tapi ketika ia memperhatikan
Lebih lama, perempuan itu menengadahkan kepala perlahan dan wajahnya tampak pucat, keabu-abuan, matanya kosong dan bibirnya membiru. Ali mundur spontan, jantung berdebar hebat saat ia menatap lagi keluar jendela. Sosok itu sudah hilang. Paginya, Ali tak bisa berhenti memikirkan kejadian itu. Saat sarapan di dapur, ia memberanikan diri bertanya pada Bu Ratmi, pemilik villa. "Bu, semalam saya lihat kayak ada orang duduk di taman belakang. Teman saya mungkin?" Bu Ratmi menatapnya lama. Lalu dengan nada hati-hati, ia berkata pelan, "Kamu gak usah takut, Nak. Mungkin kamu lihat Ning." "Ali, terjil." Ning, wanita itu menghela napas panjang. "Beberapa tahun lalu, ada rombongan sekolah juga nginap di sini. Salah satu siswi mereka, katanya, sering dibully teman-temannya. Malam sebelum mereka pulang, anak itu di taman belakang ditemukan keesokan paginya memegang botol minuman beracun." Ali tertegun, semua bulu kuduknya berdiri. Ia baru sadar tempat duduk di bawah pohon yang ia lihat semalam. Itulah tempat Ning mengakhiri hidupnya. Guru sudah meminta semua siswa tidur cepat karena besok pagi akan pulang jam 7. Tapi malam itu, Ali benar-benar tidak bisa tidur. Rasa takutnya semakin kuat. Sekitar pukul 1:30, ia terbangun oleh suara langkah kaki di lorong kamar. Suara langkah itu pelan tapi teratur, berjalan dari ujung ke ujung lorong. Pikirnya, mungkin Reza yang ke toilet. Tapi ketika ia menoleh, Reza masih tertidur lelap. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Lalu terdengar ketukan 3 kali. Ali mendekat pelan dan membuka pintu sedikit. Tak ada siapa-siapa, hanya lorong gelap dan bau menyengat seperti cairan kimia. Ketika ia menutup pintu kembali, dari balik kaca jendela, ia melihat sosok perempuan yang sama, berdiri di taman, menatap ke arah kamarnya dengan kepala miring dan senyum kecil yang menakutkan. "Kenapa kalian datang lagi ke tempat aku?" "Mati." Suara itu terdengar di dalam kepalanya, jelas dan dingin. Pagi itu, suasana villa muram. Beberapa teman mengaku mengalami mimpi aneh. Salah satu siswi bernama Nia bahkan bilang melihat bayangan perempuan di cermin kamar mandi. Ali diam saja. Ia tak berani cerita lagi. Tapi ketika mereka keluar dari villa, ia menoleh ke belakang. Di balkon lantai atas, tampak sosok perempuan berseragam SMA lusuh, rambut panjang menutupi wajah, berdiri diam sambil menatap ke arah bus. Bus mulai berjalan. Ali menatap lewat jendela. Sosok itu masih di sana, semakin jauh, tapi tetap menatap ke arahnya. Dan entah bagaimana, ia merasa sosok itu tersenyum. Senyum yang bukan milik manusia yang bahagia, tapi jiwa yang belum tenang. Seminggu setelah study tour, Ali mulai sering mengalami mimpi aneh. Ia bermimpi duduk di taman villa itu, dan Ning datang menghampirinya sambil berkata pelan, "Aku cuma pengin mereka berhenti ngetawain aku, tapi sekarang aku sendirian." Setiap kali bangun, Ali mencium bau aneh di kamarnya. Bau seperti cairan kimia tajam yang dulu ia cium di villa. Ia mencoba mengabaikan, tapi setiap malam
bayangan itu datang lagi. Kadang di jendela, kadang di cermin, kadang di dalam mimpinya. Dan sejak saat itu, setiap kali sekolahnya mengadakan study tour lagi, tidak ada yang berani menginap di villa itu. Karena, kata orang-orang sekitar, masih sering terdengar suara tawa lirih dan tangisan dari taman belakang di bawah pohon besar tempat Ning mengakhiri hidupnya.